Dahulu kaum Yahudi Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat hittah yang artinya ya Allah ampunilah aku. Namun mereka memelesetkan perintah ini sehingga mereka mengganti kata hittah dengan ungkapan hintah yang artinya adalah gandum. Kisah ini terekam dalam Al-Qur'an di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Katakanlah, ucapkanlah oleh kalian hittah, niscaya akan kami ampuni dosa-dosa kalian. Lalu di lanjutan ayat Allah mengatakan fabaddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu minhum rijzam minas sama'i bima kanu yafsuqun. Lalu orang-orang zalim di antara mereka merubah perintah ucapan tersebut. Lalu dengan hal tersebut Allah turunkan bagi orang-orang zalim di antara mereka azab dari langit atas perbuatan fasik atau perbuatan dosa yang mereka lakukan. Berkaitan umpatan yang sedang viral saat ini, yaitu umpatan kata anjay. Budaya menerangkan bahwasannya kata anjay ini adalah plesetan dari kata mohon maaf anjing yang digunakan untuk mencela atau digunakan untuk ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Maka kalau kita perhatikan, ternyata ada kesamaan, ada satu sisi kesamaan antara sikap ini dengan sikapnya kaum Yahudi yang diceritakan di ayat tadi. Titik kesamaannya adalah sama-sama melesetkan kata yang tujuannya adalah sebagai umpatan dan mencari pemakluman. Karena kalau mohon maaf, orang mencela, mengumpat dengan kata-kata anjing itu terkesan terlalu kasar ya. Sehingga kemudian diplesetkan dengan kata yang hampir mirip dengan kata tersebut, yaitu anjay atau anjir. Nah, orang-orang Yahudi tadi memelesetkan dari kata hittah menjadi hintah yang tujuannya sama, untuk umpatan, perendahan terhadap perintah Allah dan mencari pemakluman. Maka sikap seperti ini ada kesamaan dengan kaum Yahudi. Nabi SAW telah melarang kita untuk menyamai sikapnya orang Yahudi, perilakunya orang-orang Yahudi. Nabi mengatakan, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Kalian akan mengikuti perilaku-perilaku orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai jika mereka masuk ke dalam lubang dhab. Dhab itu dhab itu adalah binatang padang pasir yang mirip dengan biawak, tapi dia bukan biawak. Lubangnya kecil. Sampai mereka jika masuk ke dalam lubang dhab, maka kalian akan mengikuti mereka. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang dimaksud, orang-orang yang dimaksud tersebut ya Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Maka Nabi mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Di dalam sabdanya yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang tasyabbuh menyerupai sesuatu kaum, maka dia akan termasuk bagian darinya. Jadi kita dilarang untuk menyerupai perilaku orang-orang Yahudi dan Nasrani. Segala macam perilaku mereka, baik ucapan ataupun pakaian dan lain sebagainya. Maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya ternyata sikapnya orang-orang Yahudi itu gemar berkata umpatan, gemar berkata kotor. Adapun orang-orang beriman, Nabi SAW ceritakan tentang sifat orang-orang yang beriman. Beliau bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukan orang yang gemar mengucapkan celaan, ya, tidak gemar mencela dan tidak gemar melaknat, dan bukan orang yang kotor ataupun buruk perilakunya dan kotor ucapannya. Nabi SAW katakan bahwasanya orang-orang yang memiliki sifat-sifat tadi itu adalah orang yang bukan orang yang beriman. Maksudnya bukan beriman di sini adalah seorang yang tidak memiliki keimanan yang sempurna. Bukan berarti dia kafir. Tapi bagaimana diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah, maksudnya adalah dia bukan orang yang sempurna imannya. Tidak mungkin berkumpul dalam diri seseorang mukmin yang bersih dan kuat imannya, ya, dengan
sifat gemar mengucapkan kata-kata yang jorok dan kotor. Tidak mungkin. Maka semakin sehat iman seseorang, semakin baik kualitas iman seseorang, maka dia akan semakin jauh dari sifat-sifat tersebut, dari perilaku-perilaku tersebut. Dia akan merasa berat, akan merasa malu di hadapan Allah, ya, karena dia membawa imannya di hadapan kaum mukminin untuk berperilaku kotor atau berkata-kata kotor. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.